Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Padang Panjang yang dikenal dengan kota Serambi Mekah yang terletak di tengah-tengah Sumatera Barat di daerah pegunungan yang udaranya bersih, pemandangannya indah, kotanya nyaman, terkenal dengan banyak pesantren. Mempunyai visi terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang maju, makmur dan islami dengan 4 tonggak pembangunan atau 4 misi. Yang pertama, menjadikan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan. Yang kedua, menjadikan Padang Panjang menjadi kota tujuan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian kerakyatan. Dan tonggak yang keempat adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di bidang pendidikan, kita menjadikan Padang Panjang ini menjadi kota tujuan pendidikan karena sejarahnya Padang Panjang ini sejak zaman dahulu menjadi kota tujuan pendidikan keagamaan. Banyaknya pesantren di sini seperti Dinia Putri, Tawalib, Muhammadiyah dan sebagainya, menyebabkan banyaknya orang di luar Padang Panjang dari kabupaten atau provinsi lain, termasuk juga dari negara tetangga yang bersekolah di Padang Panjang ini, sehingga Padang Panjang menjadi kota tujuan pendidikan. Dan saat sekarang ini juga kita arahkan ke sana, banyaknya kita bangun pendidikan di tingkat SLTA dan SLTP yang bermutu, sehingga APK di Padang Panjang ini hampir 300%. Dan di samping itu juga seluruh warga kota, anak-anak yang bersekolah di Padang Panjang ini wajar 12 tahun. Sampai tamat SLTA, warga kota tidak boleh ada pungutan kepada murid di Padang Panjang ini. Semuanya ditanggung dengan APBD Kota Padang Panjang. Jadi wajar 12 tahun di sini benar-benar tidak membebani orang tua daripada siswa. Yang kedua, kita kota tujuan kesehatan. Kita membangun rumah sakit yang representatif, yang berstandar internasional. Kita bangun puskesmas dengan peralatan-peralatan yang canggih, sehingga Padang Panjang ini menjadi kota tujuan kesehatan. Dari data terakhir, lebih banyak yang dirawat, yang datang ke rumah sakit ini orang dari luar daripada penduduk Padang Panjang sendiri, sehingga Padang Panjang menjadi kota tujuan wisata kesehatan sudah terwujud. Tentu saja sangat membantu di dalam perekonomian warga kota. Di samping itu kita sangat peduli sekali terhadap kesehatan warga kota kita ini. Seluruh warga kota kita asuransikan. Siapa saja yang sakit, mereka tinggal ke puskesmas atau ke rumah sakit. Setelah mereka selesai nanti diobati atau dioperasi sebagainya, mereka pulang dan biaya rumah sakit nanti diklaim oleh rumah sakit ke pihak asuransi atau PT Askes. Jadi masyarakat kita benar-benar terlindungi baik pendidikannya maupun kesehatannya. Kita juga mencegah penyebab-penyebab penyakit yang berbahaya di Padang Panjang ini. Termasuk juga kebijakan kita untuk pertanian organik, sehingga yang dimakan oleh warga kota ini adalah benar-benar sehat, tidak tercemar dengan pupuk kimia, dengan insektisida yang menyebabkan banyaknya penyakit-penyakit kanker dan sebagainya. Maka Padang Panjang saat sekarang ini mengembangkan pertanian organik agar yang dimakan oleh warga kota ini benar-benar yang sehat. Di samping itu juga berbahayanya asap rokok yang sudah kita ketahui yang menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit darah tinggi, menyebabkan sakit jantung dan stroke. Makanya di Padang Panjang ini kita atur, ada kawasan tertib rokok, ada kawasan tanpa asap rokok, sehingga masyarakat kita yang tidak merokok itu dapat terlindung dari bahaya-bahaya asap rokok. Anak-anak kita juga terhindar dari keinginan-keinginan untuk merokok. Kemudian di bidang ekonomi kerakyatan, kita mengembangkan industri rumah tangga karena potensi yang besar di Padang Panjang ini adalah industri rumah tangga. Kita kembangkan industri rumah tangga, makanan-makanan. Sekarang banyak produk-produk makanan kita di Padang Panjang ini yang dijual ke luar daerah. Begitu juga masalah bordir, jahit menjahit kita kembangkan, sehingga alhamdulillah laku besar ya, laku kuat hasil-hasil daripada bordir Padang Panjang ini. Dan terakhir yang kita kembangkan sekarang ini adalah
industri kulit. Jadi Padang Panjang ini sekarang kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Padang Panjang dijadikan pusat pengembangan industri kulit nasional. Alhamdulillah, pabrik kulit yang terbesar ada di Padang Panjang. Hasilnya sangat bagus. Kulitnya itu digunakan oleh rakyat kita untuk kerajinan-kerajinan kulit, kerajinan alas kaki seperti sepatu, slop dari kulit, baju dari kulit, dompet dari kulit, tas dari kulit, dan sebagainya. Setiap hari ada pelatihan-pelatihan kerajinan kulit di Padang Panjang ini. Masyarakat kita latih, kita datangkan strukturnya dari Jawa, dari Bandung, dari Jogja, dari Bali, sehingga masyarakat kita ini nanti terampil dan mempunyai hasil mutu kerajinan kulit yang bisa bersaing secara internasional. Alhamdulillah sekarang ini di setiap kelurahan kita bangun workshop untuk pelatihan kulit ini, dan masyarakat kita sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompok pengrajin kulit di Kota Padang Panjang ini. Banyak lagi yang sebenarnya yang bisa kita kembangkan dan menjadi pedoman dari kabupaten dan kota lain di Indonesia ini, belajar ke Padang Panjang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, untuk mengembangkan kesehatan, dan untuk mengembangkan pendidikan. Saat sekarang kita juga dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai narasumber berbagai acara di tingkat nasional untuk bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman kita untuk bisa dikembangkan di daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.